Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna bir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 136. Ayat yang baru kita baca sabantako adalah salah satu ayat yang dibaca oleh Nabi SAW ketika salat sunat fajar. Kaji kita pada pertemuan yang lalu adalah tentang fadilah, keutamaan, keistimewaan, manfaat atau faedah salat-salat sunat. Sekedar untuk mengingatkan balik. Pertama, sia saja kita tidak ada yang sempurna. Karena kita manusia, tambahlah nanti dengan biasa, manusia biasa. Isi saleh apapun kita manusia, setaat apapun, sekuat, sekokoh apapun imannya selaku manusia, tetap dia tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah Allah. Allah Maha suci daripada segala kekurangan, aib, cacat, celah, dan hal-hal yang tidak patut, yang tidak pantas. Maka suatu kesalahan itu kalau kita menuntut orang sempurna, sebenarnya tidak bisa. Begitu ya dalam beribadah. Dalam melaksanakan ibadah-ibadah, ketaatan, amal-amal saleh, tentu juga ada kekurangan, kekeliruan, kelalaian di sana sini. Termasuk ke dalamnya salat. Dalam salat pun saja takbir sampai salam, dia ada saja dan kurang. Yang keliru, yang tinggal, yang terlelai, yang terlewatkan, yang terlupa. Apalagi kekhusyukan. Yang sulit, yang butuh sekali perjuangan adalah kekhusyukan dalam salat. Kalau gerakan-gerakan tidak terlalu berat, gerakan-gerakan kan kaifiat. Sajak mulai berdiri, menyusun saf, merapikan, merapatkan, meluruskan. Itu gerakan, namanya af'al. Kemudian diawali dengan angkat tangan. Apakah begini atau begitu, segala macam. Terus melipat kedua tangan. Ada sekian banyak perbedaan pemahaman. Lalu rukuk, bangkit dari rukuk, turun ke bawah. Adalah sekian banyak perbedaan pemahaman. Duduk, sujud, tagak, itu namanya af'al.
berbagai macam perbuatan-perbuatan dalam salat. Di samping af'al dan aqwal, ucapan-ucapan, lafaz-lafaz, bacaan-bacaan yang kita baca. Nah, dalam melafazkan bacaan-bacaan, ucapan-ucapan dalam salat dan dalam melakukan gerakan-gerakan salat butuh kekhusyukan. Bahkan Nabi sendiri mengajari kita doa agar berlindung kepada Allah daripada ketidakkhusyuan. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Artinya jangan sampai kita tidak khusyuk, lebih-lebih ketika sedang beribadah, sedang salat. Nah, dek kita ada kekurangan di sana sini dalam salat, apakah itu berupa gerakan-gerakan atau berupa ucapan-ucapan, ada di sana sini pula nanti adab-adab yang terlewat, terlalaikan dan terluputkan. Makanya setelah salat itu langsung istighfar 3 kali. Istighfar yang kita ucapkan sehabis salat itu menunjukkan ada yang salah, ada yang keliru, ada yang sasek, ada yang tidak lengkap, ada yang terlalaikan dalam salat. Astaghfirullah. Malahan membaca astaghfirullah habis salat pun juga terjadi perbedaan pemahaman ulama. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kemudian disusul dengan salat-salat sunat. Nah, salat-salat sunat sehabis salat yang sering disebut dengan ba'diyah, salah satu fadilah keutamaannya adalah melengkapi, menambal. Bahasa nawaknya ambilai, menyisi, menumbuk. Di mana yang kurang salat kita cakap. Aku kaji kita hari nampau. Ibadah yang mula-mula sekali diperiksa, dihisap. Di hari hisap, di hari pertanggungjawaban adalah salat. Kalau sempurna, salatnya tulis sempurna. Tapi siapa salatnya yang sempurna? Nabi dah. Atau orang-orang yang Allah anugerahi kenikmatan, kesempurnaan dalam ibadah salat. Kalau tidak sempurna, diperintahkan melihat, memeriksa hal min tatawwu'in. Apakah ada orang yang melakukan salat sunat? Kalau ada, lengkapi, sempurnakan ke salat fardunya yang kurang itu. Bukan kurang tidak salat, bukan sekali-sekali salat, sekali-sekali tidak, itu tidak kurang, itu tidak salat. Kekurangan dalam salat disempurnakan dengan salat sunat. Itu kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, salat-salat sunat itu sambuah, banyak. Dan kita fokus ini kepada rawatib. Rawatib salat yang rutin kita lakukan sebelum salat fardu ataupun setelah salat fardu. Kalau sebelum namanya qabliyah, kalau sesudah ba'diyah. Nama rawatib yang rutin, yang selalu dilaksanakan mengiringi salat fardu.
Nah, rawatib iko dibagi dua loh. Ada yang muakkadah atau bahasa awaknya muakkad, ada yang gairu muakkad atau gairu muakkadah. Ada yang dikuatkan, ditekankan mana, disangatkan mana untuk jangan sampai tidak mengerjakannya. Walaupun tidak sampai ke tingkat wajib, tapi penekanan jangan sampai tidak dikerjakan. Namanya muakkad. Lantaran Nabi SAW itu muazabah, rutin mengerjakannya. Sementara yang gairu, yang tidak terlalu ditekankan mengerjakannya, namanya gairu muakkadah, gairu muakkad. Bukan boleh ditinggalkan, tapi kalau tertinggal berbeda dengan muakkad. Kalau muakkad jangan sampai tinggal, jangan sampai terlewatkan. Bersungguh-sungguhlah menjaga meliharanya. Nah, semuanya sebagaimana telah kita jelaskan ada 22 rakaat. Yang muakkadnya 10, itu udah boleh. Kalau bisa 22 rakaat itu kita jago siang malam, luar biasa. Enggak bisa, minimal yang udah boleh itu, atau yang 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum salat zuhur, 2 setelah salat zuhur, 2 setelah salat maghrib, 2 setelah salat isya. Atau ada yang mengatakan 4 sebelum salat zuhur. Udah 10 atau udah balik. Selebihnya gairu muakkad. Nah, salat-salat rawatib yang muakkad itu yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Baik ketika beliau mukim, itu tidak kama-kama, ataupun ketika beliau safar, adalah salat sunat fajar di samping witir dan salat malam. Karena bagi beliau salat malam itu wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila, itu perintah kepada Nabi. 3 itu salat sunat yang tidak absen bagi Nabi. Selalu beliau jaga, beliau pelihara. Ini salat sunat rawatib muakkad yang selalu beliau pelihara adalah salat subuh. Salat sunat subuh, salat sunat fajar. Sementara dalam perjalanan beliau tidak rawatib. Tidak ada rawatib. Sedangkan salat 6 rakaat menjadi 2 malahan. Yang terpisah menjadi jamak karena dalam keadaan musafir. Jadi orang musafir diberi keringanan, diberi kemudahan, yang nilainya tidak kurang. Kalau kurang nilainya untuk apa Allah beri keringanan? Salat 2 yang sampai dan digabung menjadi jamak, jadi jamak kasarah dalam perjalanan. Nilainya tidak kurang loh. Kadang-kadang orang tangka, aku kan tidak takut kurang nilai. Bahkan nilainya sempurna. Malah dapat sedekah. Siapa yang melaksanakan salat dalam perjalanan itu kasar dan jamak, itulah sesuai dengan sunnah. Siapa yang mengarih-ngarihan untuk tidak kasar dan jamak, berarti merasa kuat. Menolak dan mengelak daripada keringanannya Allah beri. Satu kesombongan yang tersembunyi namanya. Tapi bukan perjalanan risiko ke Baso atau risiko ke Kamang. Safar. Safar itu kan al-khuruj minal bilad, keluar meninggalkan kampung halaman. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Nah, berbicara tentang salat sunat fajar. No sabara mulu mongko bana sunat fajar dilakukan setelah fajar. Fajar pertanda salat subuh lah masuk. Al-fajru fajran. Fajar itu ada 2. Pertama fajar bohong, yang kedua fajar yang benar. Fajar yang benar kan sadiq. Di dalam kampung-kampung dulu ketik-ketik mendengar fajar sidik. Fajar sadiq, fajar yang benar. Fajar, kegelapan malam itu terpecahkan dengan munculnya cahaya putih.
di ufuk timur, cahaya putih. Di ufuk timur, bernama fajar. Arti fajar membela. Jadi seakan-akan kegelapan malam dibela oleh cahaya itu. Bernama fajar. Fajar terbagi dua. Tidak perlu kita caliklah keluar lah. Percaya selalu kepada wala landak lo mencari fajar, landak ru'yah fajar boleh. Kalau dulu lang kan ru'yah fajar. Bukan hanya ru'yah hilal, fajar pun diru'yah oleh Bilal. Anak ru'yah dilihat. Bukan ru'yah baca-bacaan sakit, itu ruqyah. Ini dia tulisan bahasa Indonesianya sama saya ru'yah. Kalau kita sakit, kena sihir, atau kemasukan ke orang, ruqyah. Ruqyah. Ra, qaf, ya dan ta marbutah. Ruqyah. Bukan perlu rukayah. Rukayah etek di kampung, rukayah, etek rukayah. Ruqyah. Nanti lain ru'yah. Ru'yah, melihat. Ra, hamzah, ya dan ta marbutah. Ru'yah, melihat. Ru'yatul hilal, melihat bulan muncul. Sebenarnya ru'yah aku setiap hari dulu. Mencelik matahari. Dulu nak 2 jam. Muazin dulu, muazin. Muazin tu nama sampingannya lah penjaga matahari. Ruang syamsi, penjaga matahari. Sebabnya ketika fajar celik situ keluar. Apakala masuk cahaya subuh. Ketika zuhur celiklah matahari. Apalah menggelincir bayangan. Asar celiklah, maghrib celiklah, isya celiklah. Kini awak ndak mencelik itulah, awak mencelik jam ni. Namanya ru'yatu jam. Atau running tag, ru'yatu running tag. Jadi tidak konsekuen juga dengan ru'yah jadi kan. Cuman kaji kita nak ikut, kalau ikut tu kaji kena bagi luak durang ru'yah kan. Nah, bernama salat sunat fajar. Karena salat sunat itu dilakukan ketika fajarlah muncul. Artinya salat subuhlah masuk. Karena salat subuh itu namanya salat fajar. Salat subuh namanya salat fajar atau salat subuh atau salat ghadak. 3 namanya. Fajar karena fajarlah terbit. Salat fajar, salat subuh. Sebelum menunaikan salat subuh, setelah masuk waktu subuh, setelah azannya bernama salat sunat fajar. Salat sunat fajar, salat sunat yang dilakukan sebelum salat subuh. Nah, itulah namanya qabliyah. Qabliyah subuh. Ana qabliyah subuh, salat sunat fajar. Itu pula namanya rawatib subuh. Karena dikerjakan mengiringi salat subuh. Maka namanya bisa saja salat sunat fajar. Salat rawatib subuh. Atau salat qabliyah subuh. Jadi waktunya setelah fajar masuk. Arti fajar setelah subuh masuk. Sementara percaya selalu ke running tag atau ke kalender atau percaya selalu ke tukang azan. Orang azan ko, muazin ko namanya orang yang percaya, taman namanya. Dan percaya saya ke tukang azan. Makanya tukang azan ko jangan khianati kepercayaan orang. Azanlah di waktunya. Itu salat sunat fajar. Salat sunat fajar di Nabi dulu dilakukan di rumah. Dan perlu kita ingat, rumah Nabi di samping kiri. Di sebelah kiri.
arah mihrab daripada masjid Nabi, kamar Aisyah. Nah, itu kamar Nabi. Ke depannya Hafsah. Belakang sekitar Zainab, Ali dan seterusnya. Karena rumah istri Nabi di keliling sebelah kiri Nabi. Jadi kalau beliau keluar masjid, tiba di rumah. Kalau ke dalam, tiba di masjid. Beliau melakukan salat sunat fajar di rumah. Di rumah artinya di kamar. Jawab bah, ya sunnahnya di rumah. Kalau rumah itu dekat masjid. Kalau kami dari arah Pekanbaru kan sulit. Besok kan arah Pekanbaru. Lambo Sinan, ke Soviet Bukhara, Bukares. Nah mungkin salat sunat fajar di rumah, salat subuh bisa-bisa terlewatkan. Jadi bagi orang nanti jauh di rumah, tidak perlu diajan-ajan di paso-paso salat sunat fajar di rumah. Apalagi musajid-musajid yang kadang-kadang tidak ada kompromi tentang waktu. Kebiasaannya musajid penggagih namanya. Jadi kalau musajidnya begitu, musalahnya itu, saudaranya itu, walaupun rumah ada dekat musajid kadang-kadang tidak terlekik je. Nah, kalau ada yang seperti musalahnya, maka kerjakan saja salat sunat fajar di masjid. Cuman kalau rumah kita pesajangka lebih daripada masjid, 1 kilo kurang, seperti Pak Adim, Ustaz Adim, oke, masalah rumah. Jadi sunnahnya di rumah. Sebab jatah salat-salat sunat itu di rumah. Kan? Seutama-utama salat seseorang adalah di rumah. Fi baitihi. Dalu salatil mar'i fi baitihi, di rumahnya. Ilal maktubah. Kecuali salat fardu. Jatah salat sunat itu di rumah. Jatah salat fardu di masjid. Maka jadikan rumah menjadi tempat salat bagi salat sunat. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Balik-baliknya, salat rayanya ke masjid. Salat wajibnya di rumah. Terbalik. Salat maghrib, salat isya di rumah. Salat tarawih di masjid kan terbalik. Terbalik. Rumah, jangan jadikan rumah itu kubur. Dalam hadis, jangan jadikan rumah itu sebagai kubur. Karena kubur, di kubur tidak boleh kita salat. Jadi kalau tidak ada orang salat di rumah, berarti rumah itu sudah dianggap kubur. Tidak ada bacaan Quran, tidak ada zikir, dan tidak ada aktivitas ibadah-ibadah di rumah, seperti salat-salat sunat, tidak dianggap kubur. Sebab kuburalah atau kuburlah yang tidak ada aktivitas ibadah. Jangan kamu jadikan rumah kamu menjadi kubur, begitu dalam riwayat. Maka jatah salat sunat di rumah, jatah salat fardu di masjid, kecuali tahiyatul masjid. Karena tidak ada tahiyatul rumah. Tahiyatul rumah tidak ada, tahiyatul masjid. Ketika di masjid, kecuali perempuan. Kalau perempuan-perempuan yang ke masjidnya menyebabkan timbul berbagai macam mudarat atau fitnahan-fitnahan, bukan fitnah ya, timbul berbagai macam hal yang tidak bagus, seperti jauh atau di jalanan tidak aman, atau dia gadis-gadis belia, kedatangan ke masjid itu bisa mengganggu konsentrasi, atau masih kembang-kembang jandanya, itu rumah. Jadi kalau lah nyanyuk-nyanyuk aku ke masjid salah. Itu nyanyuk dalam 60 kata tidak masalah.
Tapi kalau di rumah, bertukar tampek jadinya kan. Udahnya di rumah, suruh mencip piring, masak nasi, nyapu rumah, ngasuh anak, lalu nak ke masjid itu tak boleh. Biarlah udahnya ke masjid, yang di rumah. Khusus tentang salat wanita di masjid atau rumah, nantilah. Ini lagi ni kerja jual salah nak bisa. Kita fokus ke salat sunat. Jadi, salat sunat fajar, Nabi lakukan di rumah dengan catatan beliau di samping masjid. Awak kalau bisa di rumah, bagus. Tapi jangan sampai di rumah mengakibatkan non wajib terlewatkan. Kenapa? Karena salat sunat apapun, jika sudah iqamat, dihentikan. Demi dapat mengikuti salat fardu semenjak daripada takbiratul ihram. Itulah. Contohnya, dalam waktu 2 minit lebih 3 detik ke salat subuh. Lalu jangan tiba kerja salat sunat fajar atau masjid atau salat sunat lah. Tiba-tiba ada orang pamasai, langsung senyum kamat. Tanpa calik sok kida. Lalu ada 5 penggagih, langsung senyum ke muka, tanpa kompromi. Putihkan salat sunat. Demi mengikuti salat semenjak takbiratul ihram. Lebih utama mengikuti salat fardu berjamaah semenjak takbiratul ihram imam daripada menyelesaikan salat sunat. Potong salat sunat. Memotong salat sunat itu tidak perlu pakai salam. Sebabnya selesai lah. Langsung saya. Tapi ada orang pakai salam tidak masalah. Buat itu jangan jadikan perdebatan dan perbedaan pemahaman. Bagi yang tidak seriknya, tetap dibaca salam. Kira-kiranya sedang rukuk, orang kamat, dah selesai kamat, kemudian duduk, tak terlaki menyelesaikan, langsung saya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, boleh. Langsung saya tagak, tak masalah. Karena salat sudah selesai. Ikuti. Cuman bagi kami nan biasa jadi imam. Kami ko bisa jadi imam, tapi tak biasa jadi imam Malaysia. Untuk kami yang biasa jadi imam, tenggang-tenggangnya orang yang sarang salat. Kalau orang telah tayat tu, tunggulah sebentar. Tayat tu. Orang yang tunggu, kau jangan lama-lama duduk. Kadang-kadang, jadi orang katanya ulik lah. Ulik li tahu ulik. Halo? Ulik li tahu. Lambe, leak, ele. Toge, tampang, gaya ele. Jadi bagi kami yang biasa jadi imam, salah satu faedah mencelik ke belakang ke mencelik orang. Mengancelik ke belakang, kena orang celik. Jadi jamaah belakang, kalau ada narasung lah magagihnya untuk capek menyelesaikan salatnya, tunggu sebentar. Sebentar. Tidak sampai sakasu, sebentar itu. Tidak sampai ke seminit. Sebab dari dua itu tidak sampai seminit. Tunggu sebentar. Sebabnya lah ingin capek selesai. Tapi kalau salat sunatnya itu separuh baru, putuskan saja. Orang iqamat, salat sunat separuh, putuskan saja supaya bisa mengikuti takbiratul ihram. Begitu utamanya mengikuti salat semenjak awal. Bahkan kalau tidak salah ingat dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar, kalau tidak salah ingat, fadilah salat jamaah itu sudah berlaku nilainya semenjak mengikuti takbiratul ihram imam. Maka siapa yang luput, yang terlewatkan, yang terlalaikan mengikuti takbiratul imam, kurang nilai. Bukan tidak bernilai, kurang. Pentingnya itu kurang.
kurang nilai. Bahkan ada yang terkenal namanya arba'in, salat arba'in. Siapa yang salat 40 hari, selama 40 hari salat fardu, yang tidak terlewatkannya mengikuti salat semenjak takbiratul ihram imam, nya terbebaskan daripada neraka dan daripada kemunafikan. Hadis sahih. Kalau bagi orang ke Makkah namanya arba'in 8 hari. Nah, arba'in dua. Arba'in salat, kemudian arba'in hari. Kalau arba'in salat, itu yang dipaci oleh jamaah haji atau umrah. Salat arba'in ke Madinah. Aduh, salat 40 waktu. Sehari 5. Sehari 5. Supaya 40. Ada salapan anu. Itu makanya jamaah haji di Madinah 8 hari. Agar bisa arba'in waktu. Arba'in hari, 40 hari. Nah, arba'in waktu ku kecil para ulama-ulama ahli hadis. Sebagian beliau-beliau yang mulia itu menganggap hadisnya tidak sahih. Sebagian beliau-beliau, para pakar hadis menganggap 40 waktu salat itu hadisnya lemah. Yang lainnya mempertahankan. Tapi yang disepakati kesahihannya 40 hari. Bukan hanya di Madinah, bukan hanya di Masjidil Haram, di masjid manapun siapa yang salat 40 hari berturut-turut tanpa terlewatkan takbiratul ihram, diberi kebebasan dan keselamatan dari dua hal, daripada neraka dan daripada kemunafikan. Tanpa terlewatkan takbir. Itu pentingnya kita mengikuti salat saja. Jadi itu ada dua hal. Bagi kita yang sedang salat sunat, kalau rasonya, tidak mungkin rasonya kita bisa mengikuti salat jamaah saja takbiratul ihram imam, penggal potong saja salat sunat. Meskipun itu salat sunat fajar. Nah, niatnya lah sampai kerajaannya ini selesai. Niatlah sampai kerajaan ini selesai. Bisa nanti diqada ketika matahari lah keluar. Kalau betul-betul nak telaki cakap tu ada penyebab yang ada alasan. Seperti talambeknya awak buang air. Berniat lagi ke salat sunat fajar, tapi air aku lama nak keluar. Lagi ni abang buang, lama nak keluar. Tapi keluar nu lama betul. Sehingga terlambek. Jadi kalau tidak telaki rasanya mengikuti salat sunat, salat fardu dengan imam semenjak awal, putuskan. Tapi kalau telaki rasanya, pendekkan salat itu. Bahas salat nan pendek. Salat nan pendek ko tiba di bacaan sujud sekali. Boleh jalan salat pendek. Salat pendek 1 rakaat. Pertama takbiratul ihram tanpa istiftah. Auzubillah langsung Fatihah. Kemudian setelah Fatihah, kalau ingin baca ayat, baca surat yang terpendek. Kalau tidak baca ayat, takut lo di panjang mana tanpa ayat. Tapi tetap terbaik baca ayat, cari ayat pendek cik. Biasanya surat langganan ina ataina. Langganan. Rukuk, di rukuk satu bacaan rukuk lah. Baca rukuk tidak rukun. Baca rukuk tidak rukun. Nah, minimal baca rukuk tu Subhana Rabbil Azim, selesai. Bahkan tak pakai selesai loh. Subhana Rabbil Azim. Sami Allahu liman hamidah. Bacaan paling ringan Rabbana walakal hamd.
Sujud satu kali, Subhan Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Rabbi fili. Sujud Subhan Rabbiyal A'la. Kata satu rakaat pendek. Bikon yang kedua betul lo. Tiba date auzubillah Al-Fatihah. Baca ayat yang paling pendek. Rukuk. Satu kali bacaan rukuk. Bangkit Rabbana lakal hamd. Turun ke bawah Subhan Rabbiyal A'la. Duduk Rabbi fili. Sujud Subhan Rabbiyal A'la. Duduk baca lo nanti tasyahud. Selesai pendek. Bangku pendek tapi ringkas. Kalau panjangnya mereka menjelo-jelo di pendekan. Kalau kita khawatir orang ikamat awak terlambat, ringkaskan. Kita ada cik salat le tinggal, cik rakaat lain. Sementara orang lah kata lo ikut pacik. Ada orang kata pacik. Jadi walakan tu lah ada isyarat. Isyaratnya ringkaskan. Kalau serakaat, betul-betul. Jadi ketikanya mulai kamat sampai selesai kamat, rasanya bisa ringkas. Tapi kalau tidak mungkin diringkas, ya potong. Awak gae gerakan lambe di samping tua uli lo, ayo jalan, potong sulah. Bacaan dari rukuk kate selamu sami Allahu liman hamidah. Alamu kate. Ku kawa mendolo Allahu akbar. Kalamu enggak. Mula ge yo pilun tu wana le. Bro. Amu tu sekete pada adik dia. Tak perlu lihat. Ya. Nah, itu tadi ya. Berarti kalau bisa salat sunat fajar di rumah. Itu tergantung awak. Kalau tidak bisa di masjid. Tidak harus dipaksakan di rumah. Kalau kondisi keadaan rumah kita cek itu jauh dari masjid. Atau khawatir kita terlambat. Tapi kalau memungkinkan kita salat sunat fajar di rumah. Ini balik ke melihat situasi kondisi. Jadi kita Nabi di samping masjid. Kalau kita rumah kita ten di sini bisa yo ndak kabari silakan enggak masalah. Yang penting jangan tidak mengikuti salat subuh semenjak takbiratul ihram. Bagi kami yang imam pun begitu loh. Kalau rasanya orang di pintu, tunggulah masuk saf. Baru takbir. Cari sebentar. Berhenti sebentar. Ketika sedang menunjuk, tunggu sebentar. Bukankah kita memberi kesempatan peluang kepada orang ikut menikmati salat semenjak awal, kita pun berpahala. Cuma orang tu baru kabuluk, baru tunggu juga. Orang lain mengurupek. Abang cepat, tinggal melah pajatunya orang. Pajale itu entah barangkali seloto lah. Jadi tunggu je penumpang penuh jalan banyak nak kena betul. Tu jalan. Mengenai tampe salat sunat fajar. Dan salat sunat fajar boleh ringkas. Bacaan ayat yang pendek-pendeknya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Itulah je. Di rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Kemudian baca lainnya Al-Baqarah 136. Tadi kita baca. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Berkorang ke kedua surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 52. Itu biasanya digandeng. Al-Imran, Al-Baqarah 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua surah Al-Imran ayat 52.
Atau rakaat pertama Al-Baqarah 136, rakaat kedua Ali Imran 64. Dua variasi. Anda dapat payah mapanya kuliah kepirun salah. Payah mapanya kuliah kepirun, kuliah. Siapa yang sering dibaca itu? Kau dua serangkai. Ini dalam juz amma ada ampe kul. Ampe kul itu namanya qalaqil. Qalaqil. Anan qalaqil sore-sore yang diawali dengan kul. Qalaqil. Kalau sore-sore yang diawali dengan hamim, hamim. Tanzilul kitabi seterusnya hawamin. Hawamin. Kalau sore-sore yang diawali dengan subhana atau yusabbihu, musabbihat. Jadi ada nama-nama. Nah, sore-sore qalaqil biasa dibaca Nabi sepasang-sepasang. Nah, qul Allahu ahad itu biasanya pasangannya qul ya ayyuhal kafirun. Bahkan kedua buah sore itu populer dengan Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun al-Ikhlas juga namanya. Tapi tidak populer. Qul huwallahu ahad al-Ikhlas. Bedanya qul huwallahu ahad itu ikhlas, murni membicarakan tentang Allah. Mengikhlaskan tauhid keyakinan kita kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Sura qul huwallahu ahad itu sura yang hanya murni membicarakan tentang Allah. Sehingga ikhlas. Ikhlas itu kan murni, bersih. Dan menyeru kita agar kita memurnikan tauhid keyakinan keimanan kita kepada Allah. Bernamanya al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dan kedua qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, ikhlas itu namanya. Tapi itu murni mengikhlaskan diri beribadah hanya kepada Allah. Pernyataan surah Al-Kafirun itu adalah surah mengajar kita dan menyatakan kita harus memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Sehingga pernyataannya la a'budu ma ta'budun. Jadi surah Qul ya Kafirun ikhlas dalam ibadah. Surah Qul huwallahu ahad ikhlas dalam tauhid. Tetapi yang populer al-ikhlas itu adalah qul huwallahu ahad. Dibuat di surah Al-Qul ya Kafirun adalah al-kafirun. Sepasang ko sering Nabi rangkai di salat sunat fajar, salat sunat setelah maghrib, salat setelah tawaf, di witir dan segala macam. Sering dirangkai karena kedua-duanya bicara tentang ikhlas, keikhlasan. Di bacaan surenya dan salat sunat fajar yang populer serangkai ko qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kalau ada waktu biswa, hari Selasa biswa masih ada waktu dan masih diberi kesempatan, ya kita jalehkan serba ringkas tentang dua buah surat itu, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, ringkas. Kita spesial itu bicara, mudah-mudahan terkenal. Atau yang lain divariasikan yang tadi. Kita baca aqulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa ma utiya nabi wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu min ahadin minhum wa nahnu la muslimun. Itu rakaat pertama Al-Baqarah ayat 136. Rakaat keduanya Ali Imran. Ali Imran surat ketiga ayat 52. Pangkanya amanna billahi. Amanna billahi wa syahad bi anna muslimun dan seterusnya. Atau ayat 64. Ali Imran ayat 52 atau ayat 64. Surat ketiga bisa saja dilihat.
Dilihat. Kalau ayat 52-nya berbunyi tadilah kita baca, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ujungnya amanna billah washhad bi anna muslimun. Tu ayat 52. Atau ayat 64-nya. Ayat 64 ya berbunyi, kita baca jelah, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Seiring. Ini rakaat pertama Al-Baqarah 136. Rakaat kedua Ali Imran. Ali Imrannya bisa 52, bisa 64. Kesimpulan kaji kita, ini kesimpulan lah. Kesimpulan kaji kita sebuah kini satu. Di antara salat sunat rawatib yang utama dan yang sangat diutamakan oleh Nabi, salat sunat fajar. Satu. Kedua, salat sunat fajar itu adalah salat sunat yang dilakukan sebelum salat subuh. Bukan sebelum waktu subuh. Sebelum salat subuh. Yang kedua, yang ketiga, salat sunat sebelum subuh itu namanya terkadang salat sunat fajar, terkadang rawatib, terkadang qabliyah. Dikerjakan yang lebih utama di rumah atau tempat tinggal, kalau memungkinkan. Kesimpulan kampe, bahwa jika salat sunat di masjid, jika tidak memungkinkan menuntaskannya, khawatir orang mulai salat, putuskan salat sunat demi mengikuti salat wajib. Kesimpulan terakhir, bacaan di salat sunat fajar yang paling populer, Qul ya al-kafirun dan Qul Allah, atau Al-Baqarah 136 dan Ali Imran 52 atau 64. Sekian keringkasan dan kesimpulan kaji kita sebuah ini. Hari adalah siang, kadang diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.